Kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Menghentikan stigma masyarakat Papua. Opini publik, Emir Khairullah. Emir Khairullah adalah seorang wartawan media Indonesia yang menyelesaikan studinya di The University of Queensland, Australia dengan topik tesis Elites and the Negotiation of Special Autonomy Policy in Papua, Indonesia. Bagian 1. Pengantar. Emir Khairullah dalam tulisan opini publiknya menegaskan bahwa jika pemerintah ingin mengakhiri kekerasan di Papua, segera hapus stigma proseparatis yang selama ini dilekatkan ke orang asli Papua yang menuntut kemerdekaan Papua merdeka, kecuali jika pemerintah tidak ingin mengakui Papua dan ingin melepaskannya dari Indonesia. Bagian 2. Bentuk stigmanisasi dari masyarakat awam maupun oleh pemerintah. Kerap kali masyarakat di luar daerah Papua cenderung memberi stempel bahwa orang Papua bodoh, tidak tahu berterima kasih walaupun sudah diberikan kebijakan otonomi khusus, tapi masih saja ribut-ribut. Dan pejabat Papua itu korup, salah satu masalah utama yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan, yaitu munculnya stigma buruk yang selalu saja dibangun di dalam benak pikiran warga negara ini dan hal itu menjadi kap khusus terhadap orang timur dan khususnya orang asli Papua atau OAP. Lanjut Emir Khairullah. Di dalam momen tertentu saya menghadiri diskusi dan pertemuan yang membahas tentang Papua. Stempel buruk kepada orang Papua ini selalu keluar dari narasi pembicaraan oleh para narasumber, terutama dari kalangan pejabat militer dan pejabat dari kalangan birokrasi. Dulunya, saya pun termasuk orang yang ikut memercayai stigma tersebut mentah-mentah. Namun, setelah rasa penasaran, saya melakukan penelitian barulah saya mengerti dan memahami akar masalah Papua. Dari ribuan masalah yang sampai saat ini melekat di dalam pikiran, perasaan dan jiwa orang asli Papua bagaikan duri di dalam daging, lanjut Khairullah. Wartawan senior ini juga mengatakan bahwa stigmanisasi seperti itulah yang menjadi dasar bagi publik untuk mengecam dan menolak setiap aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua, tanpa mendengar langsung dan memverifikasi alasan yang menyebabkan orang Papua itu melakukan protes. Karena hal ini dapat dimanfaatkan sebagai senjata tentang memanfaatkan isu menjadi uang. Ini akan lebih fatal dampaknya di masyarakat. Kita perlu melihat contoh kasus rasisme Surabaya. Ungkap Khairullah. Stigma yang ada di benak mereka masyarakat awam, apalagi dengan dukungan dari elit di Jakarta, sekejap langsung menghakimi para pemrotes ini sebagai orang-orang yang tidak berterima kasih kepada pemerintah dengan dalil seperti ini. Bahkan tidak jarang, orang Papua disematkan sebagai proseparatis yang melakukan makar atau anti-NKRI tanpa menggali lebih dalam bahwa selama ini yang dituntut masyarakat asli Papua adalah bagaimana pemerintah pusat mengakhiri kekerasan verbal di sana yang selama ini orang Papua asli lah yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun secara kebijakan pemerintah pusat. Kita harus akui apabila dalam setiap aksi yang dilakukan masyarakat Papua, dimanapun itu tentu akan muncul keinginan untuk merdeka dengan membawa bendera bintang kejora, dan bahkan tak jarang mereka menuntut untuk referendum. Bagian 3. Memahami dasar masalah dan solusi negara menyelesaikan tuntas masalah di Papua. Emir Khairullah juga mengatakan apa yang sesungguhnya muncul tuntutan referendum tersebut. Melihat pernyataan dari Webganon tahun 2014, memberi kita pemahaman politik bahwa, seperti kebanyakan elit politik di Jakarta dan masyarakat di luar Papua menyebutkan, realisasi kemerdekaan masyarakat Papua hanya bisa terjadi apabila mereka melepaskan diri dari Indonesia. Akibatnya, setiap tuntutan kemerdekaan dan protes dari orang Papua akan ditanggapi dengan keras dan kekerasan karena merupakan bentuk ancaman bagi negara Indonesia. Namun, saya mencoba menengahi kekhawatiran masyarakat dan pemerintah, terutama aparat keamanan, dalam menanggapi keinginan merdeka dari orang asli Papua ini. Tidak seperti argumen Webganon atau kebanyakan elit politik di Jakarta, istilah merdeka bagi orang asli Papua berarti 1. Mendapatkan otonomi, 2. Bebas dari ketakutan, 3. Terciptanya keadilan,
4. Bebas dari kekerasan aparat negara. 5. Mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 6. Kesempatan untuk mengelola kekayaan alam di Papua dengan terlibat langsung sebagai warisan adat maupun hak pribumi. Bahkan di dalam bukunya Bapak Pendera Dr. Beni Giai tahun 2027 dan bukunya Kirs tahun 2010 menyebutkan kemerdekaan bagi khusus orang asli Papua, yaitu adanya pengakuan dari negara terhadap masyarakat Papua di Indonesia sebagai manusia yang diwujudkan dalam keadilan sosial, perdamaian, dan keinginan untuk berdialog. Artinya, pengistilahan merdeka tidak bisa kita samakan dan artikan seperti konsep politik untuk masyarakat yang memisahkan diri dari negara, dalam hal ini Indonesia. Bahkan, sejumlah elit Papua yang dikenal sebagai tokoh organisasi Papua Merdeka atau OPM yang pernah saya wawancarai menyebutkan, sebenarnya merdeka bagi orang asli Papua itu bisa terwujud apabila pemerintah pusat dan semua orang Papua secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau OTSUS. Sayangnya, pemerintah pusat, atas arahan para elit yang mengelilinginya, tidak konsisten menjalani perintah UU tersebut dan cenderung membajaknya. Alasannya sangat klasik, yaitu para elit ini bakal kehilangan akses ekonomi, terutama sumber daya alam, yang selama Orde Baru dikuasai. Bagian 4. Kesimpulan. Selanjutnya, Emir Chairullah mengingatkan terkait beberapa kebijakan pemerintah pusat yang dianggap menyakiti perasaan OAP dan melanggar amanat OTSUS yang dahulu telah diperjuangkan Gus Dur. 1. Yaitu pemecahan Provinsi Papua menjadi Papua dan Papua Barat, serta pelarangan pengibaran bendera bintang kejora yang adalah lambang budaya leluhur orang Papua sebelum adanya negara Indonesia. Tentu akibatnya, kita sering mendengar orang asli Papua yang menjadi sinis kepada kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengatakan, Jakarta tipu-tipu kita apalagi ini. Jadilah, konsep merdeka ini kemudian disalahgunakan segelintir elit di Jakarta tersebut untuk mengamankan kepentingan mereka di Papua dengan isu klasik. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah Papua masih memiliki janji suci kemanusiaan terkait pelanggaran HAM masa lalu dan perlunya diadili di dalam negara sendiri agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 3. Hentikan DOB atau daerah operasi militer di Papua yang akan merugikan masyarakat Papua umumnya dan khususnya orang asli Papua. Sumber ini dilansir dari mediaindonesia.com tentang opini menghentikan stigma masyarakat di Papua. Terima kasih telah menyaksikan Opini Publik. Berikan tanggapan Anda serta dukung channel ini agar memberikan dampak baik bagi hak asasi manusia dan demokrasi kemanusiaan yang adil dan beradab melalui saluran ini. Salam Fakta Jurnalis.